Halo Sobat Skarisa, kami dari tim jurnalistik SMK PGRI 1 Nganjuk mau mengajak kalian untuk mengenal 9 jurusan yang ada di SMK kita ini. Mau tahu 9 jurusan apa aja di SMK PGRI 1 Nganjuk ini? Mari ikuti kami. Nah, sekarang saya bersama Bapak Kaprodinya TKJT. Baik Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi? Ya, sebelumnya terima kasih sudah mau berkunjung di jurusan atau di lab kami, jurusan TKJT. Ya, sedikit aja terkait jurusan TKJT, yaitu anak-anak dari awal sudah diajarkan mulai dari dasar-dasar komputer, mulai dari hardware, software, maupun yang terfokus dan yang terpenting yaitu terkait administrasi jaringan. Untuk jurusan TKJT sendiri, untuk peluang kerjanya yaitu satu meliputi terkait jasa pelayanan untuk servis hardware maupun software. Terus untuk yang lebih difokuskan dari perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang dari lulusan kita yang mengarah ke sana, dan utamanya di jalur pengamanan jaringan atau administrasi jaringan, mulai dari dasarnya topologi maupun sampai progres maintenance. Yang diutamakan lagi dalam progres era yang sekarang yaitu terkait project IoT, yaitu Internet of Things. Sekarang banyak di kehidupan masyarakat terkait kehidupan tidak terlepas dari jaringan internet. Mungkin itu dari jurusan TKJT. Untuk peluang kerjanya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Next ada jurusan Teknik Audio Video atau TAV. Di sini mempelajari tentang elektronika, perbaikan HP dan robotik. Untuk lebih tahu tentang jurusan TAV ini, mari kita simak penjelasan dari Kapros langsung. Baik, terima kasih. Jadi di jurusan Teknik Audio Video atau TAV itu mempelajari yang pertama tentang elektronika, yang kedua tentang perbaikan HP, yang ketiga tentang robotika. Jadi untuk elektronika itu mencakup biasanya yang kita pelajari tentang televisi digital, kemudian ada sound system juga. Kalau dulu kita mempelajari tentang radio dan televisi aja yang konvensional, yang analog, tapi sekarang kita sudah mulai ditinggalkan, jadi kita fokus ke televisi digital sama sound system, karena sound system sampai saat ini masih eksis ya. Kemudian ada perbaikan HP yang diutarakan tadi. Jadi perbaikan HP karena kita kerjasama dengan Samsung, MOU-nya sama PT Samsung, jadi kita ada materi tentang perbaikan HP biasanya di kelas 11. Jadi perbaikan HP itu mencakup mengenai hardware sama software. Kemudian yang ketiga, jadi itu adalah program terbaru kita. Jadi ada program yang namanya pembelajaran robotika. Jadi fokusnya untuk mempelajari pemrograman tentang robotika, di mana nantinya aplikasinya setelah lulus anak-anak bisa mempunyai skill tentang otomasi industri. Jadi alhamdulillah di program robotika ini anak-anak sudah kita ajari sedemikian rupa. Alhamdulillah 2 tahun ini kita ikut kompetisi 2 kali di Madura tingkat provinsi. Tahun kemarin kita alhamdulillah juara 3. Tahun ini alhamdulillah sekali kita bisa menyabet juara 1, alhamdulillah. Kemudian untuk MOU atau kerjasama kita kan dengan PT Samsung. Jadi magangnya anak-anak itu mudah. Kita tempatkannya bisa di PT Samsung, di kota-kota besar bisa. Jadi kalau kita tempatkan di Mojokerto bisa, di Kediri bisa. Kemudian untuk lulusan dari Teknik Audio Video itu nanti bisa kita ikutkan rekrutmen dari PT Samsung itu sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk adik-adik dari lulusan SMP yang bingung melanjutkan sekolah di mana, bisa bergabung bersama kami. Teknik Audio Video SMK PGRI 1 Nganjuk. Semakin maju, semakin bermutu. Next, sekarang kita ada di lab DPIP. Nah, di sini para siswa belajar mulai dari perhitungan bahan atau RAB hingga desain bangunan digital atau 3G. Bisa dijelaskan apa saja yang dipelajari oleh para siswa dan siswinya? Oke, ya bisa. Kita di sini mempelajari menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, dan menghitung RAB seperti yang dikatakan tadi. Menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi, kita memakai desain menggambar yang terkini, mulai dari AutoCAD, SketchUp, Enscape, hingga Revit. Jadi peluang kerja untuk lulusan DPIP di SMK PGRI 1 Nganjuk ini bisa menjadi drafter, estimator, surveyor, pengawas proyek, atau posisi-posisi lainnya di bidang konstruksi. Jadi sekarang mari bergabung bersama SMK PGRI 1 Nganjuk jurusan DPIP.
Terima kasih. Nah, sekarang saya sedang berada di bengkel TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya sekarang sedang bersama dengan Kaprodinya langsung. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai jurusan TKRO ini? Ya, siap. Jurusan TKRO di SMK PGRI 1 Nganjuk ini sudah menganut kurikulum merdeka dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Ya, pembelajaran di TKR ini ada 3 inti pembelajaran, yakni ada kelistrikan, ada mesin, sama sasis. Yang mana materi itu mencakup dalam perbaikan kendaraan ringan, terutama di mobil, gitu ya. Terus untuk di TKR ini juga sudah bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang mana juga kompeten dalam bidang otomotif. Lulusan dari SMK PGRI 1 Nganjuk ini, terutama TKR, itu bisa masuk di bidang ABRI, TNI, Angkatan, Polri, dan lain sebagainya. Terus selain itu juga bisa masuk di PT KAI, terus di PT PAL, sama bengkel-bengkel otomotif juga. Ya, sekian dari penjelasan saya. Adik-adik yang SMP, MTS, yang masuk di SMK PGRI 1 Nganjuk, silakan masuk di jurusan TKR. Kita sekarang ada di bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dan saya sekarang bersama Bapak Kaprodinya, TITL. Selamat siang Bapak. Bisa dijelaskan di sini apa saja yang dipelajari oleh para siswa-siswinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, adalah salah satu jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Nganjuk. Jurusan ini berfokus pada kompetensi keahlian kelistrikan. Salah satunya adalah teknik instalasi tenaga listrik, teknik instalasi motor listrik, teknik instalasi perbaikan, dan teknik instalasi pendingin. Di dalam teknik instalasi tenaga listrik sendiri, kita sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan atau PT yang akan bekerjasama dengan kita. Salah satunya adalah PT PLN, kemudian ada PT Inka yang ada di Madiun, kemudian ada PT Bambang Jajah, yaitu PT yang bergerak pada bidang transformator, kemudian ada yang dari berbagai PT yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk lulusan dari TTL sendiri nanti bisa langsung terjun pada PT ataupun bisa membuka usaha sendiri yang berkaitan tentang kelistrikan, utamanya seperti itu. Mari bergabung dengan kami di jurusan TITL untuk meraih masa depan kalian semua. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut, ada jurusan TPM. Apa aja sih yang dikerjain di jurusan TPM ini? Mau tahu lebih lanjut tentang jurusan ini? Mari simak penjelasan dari Kaprodinya langsung. Program keahlian teknik pemesinan memiliki tujuan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam bekerja, baik secara mandiri, mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha atau industri, bisa memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik pemesinan. Mari bergabung dengan jurusan Teknik Pemesinan SMK PGRI 1 Nganjuk. Sekian, terima kasih. Ini dia bengkel teknik pengelasan. Untuk tahu lebih banyak tentang teknik pengelasan, mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaprodi Teknik Pengelasan. Di pengelasan SMK PGRI 1 Nganjuk, kita belajar posisi pengelasan dan berbagai alat pengelasan antara lain SKMAW, SMAW, WAW, dan LINK. Selain itu, kita juga melatih siswa untuk kreatif berwirausaha dengan pembuatan produk kreatif, dan pengelasan SMK PGRI 1 Nganjuk bersama dengan PT Kampo Welding Indonesia dan Bambang Jajah. Mari bergabung dengan teknik kelas SMK PGRI 1 Nganjuk. SMK PGRI 1 Nganjuk Jaya. Nah, selanjutnya ada teknik sepeda motor atau TSM. Di sini mempelajari tentang membuat, merancang, dan menggunakan alat-alat listrik. Untuk lebih tahu detail tentang teknik sepeda motor ini, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. TSM PGRI 1 Nganjuk mempelajari pemeliharaan mesin, perawatan berkala, sistem kelistrikan, dan rangka atau sasis. Jadi TSM PGRI 1 Nganjuk bekerja sama dengan MPM di Sidoarjo atau Jawa Timur.
para alumninya bisa bekerja di bengkel-bengkel resmi AHAS di seluruh Indonesia. Mari bergabung dengan PSM PDR 1 Nganjuk. PSM PDR 1 Nganjuk Jaya. Ini dia guys, jurusan yang baru dibuat di SMK PDR 1 Nganjuk, jurusan DKV atau jurusan Desain Komunikasi Visual. Mari kita simak penjelasan dari Kaprodi DKV-nya langsung mengenai jurusan DKV ini. Baik Pak, bagaimana penjelasannya? Untuk jurusan DKV ini sendiri ialah jurusan ilmu desain dengan konsep komunikasi, sehingga siswa dapat menyampaikan pesan secara visual. Diharapkan siswa dalam jurusan DKV ini bisa menyampaikan pesan secara informatif, menarik, dan komunikatif. Untuk jurusan DKV sendiri, peluang kerja bisa di bidang fotografi, desain, editor video, foto, dan juga menjadi ilustrator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Lukman MMPD, Kepala SMK PGRI 1 Nganjuk, yang mana SMK PGRI 1 Nganjuk berdiri sejak tahun 1979 dan mempunyai alamat di Jalan Barito nomor 112 Begadung Nganjuk, di mana SMK PGRI 1 Nganjuk tahun 2023-2024 ini mempunyai siswa sejumlah 2023 siswa, di mana di dalam pelaksanaan SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai 9 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi desain permodelan dan informasi bangunan atau DPD, yang mana jurusan tersebut adalah bekerjasama dengan PUPR. Lalu yang kedua teknik kendaraan ringan atau TKR, bekerjasama dengan Daihatsu. Teknik dan bisnis sepeda motor, ini atau disebut TBSM, ini bekerjasama dengan Honda atau AHAS. Lalu yang keempat teknik instalasi tenaga listrik atau TITR, ini bekerjasama dengan INKA. Terus teknik komputer dan jaringan atau TKJ, ini bekerjasama dengan Axio. Terus teknik audio video atau TAV bekerjasama dengan Samsung. Selanjutnya untuk pengelasan, ini bekerjasama dengan BLK yang berada di Nganjuk maupun berada di Surabaya. Terus selanjutnya untuk teknik permesinan atau disebut TPM, ini adalah bekerjasama dengan Bengkel Cakra yang ada di Surabaya. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir desain komunikasi visual atau DKV, ini adalah jurusan yang baru, sudah berjalan 1 tahun ini dan banyak sekali untuk kerjasamanya dengan dunia TVRI dan dunia media pada khususnya, di mana SMK PGRI 1 Nganjuk sampai saat ini tetap mengutamakan adalah kedisiplinan, dan siswa-siswa daripada SMK PGRI 1 Nganjuk yang sudah keluar atau sudah lulus mayoritas adalah bekerja di dunia industri dan dunia usaha yang besar, dan banyak lagi adalah berwira swasta, di mana pada hari-harinya SMK PGRI 1 Nganjuk adalah mempunyai guru, Bapak Ibu guru jumlah 102, dan tata usaha dan lain sebagainya adalah sejumlah 27 orang, di mana pada pelaksanaan sehari-hari SMK PGRI 1 bisa bekerjasama dengan semua kru yang ada di internal daripada PGRI, diantaranya adalah Bapak Ibu guru serta staf TU. Begitu kira-kira dari kami sebagai kepala sekolah yang bisa menguraikan sedikit mengenai perjalanan daripada SMK PGRI 1 Nganjuk, di mana kami sebagai kepala sekolah di sini adalah guru DPK yang sudah 36 tahun mengabdi di SMK PGRI 1 Nganjuk. Itu aja kira-kira dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.